Saat ini, banyak sekali remaja yang mengalami kesulitan dalam mengatur waktu belajarnya. Ada yang lebih sering bermain HP, menonton media sosial, bermain game, atau berkumpul bersama teman, sehingga waktu belajarnya menjadi berkurang. Sebenarnya, setiap orang juga memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Namun, yang membedakan adalah bagaimana cara kita mengatur dan memanfaatkan waktu tersebut. Jika kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik, maka kegiatan belajar, bermain, beristirahat, dan aktivitas lainnya dapat berjalan dengan seimbang. Melalui konseling kelompok ini, konselor akan membantu anggota kelompok untuk mengenali kebiasaan yang membuat mereka sulit untuk mengatur waktu belajarnya. Setelah itu, anggota kelompok diajak untuk berdiskusi yang dimana menemukan solusinya dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat jadwal belajar, mengurangi bermain handphone, dan mengerjakan tugas lebih awal. Melalui pendekatan behavioral, diharapkan anggota kelompok dapat membentuk kebiasaan belajar yang lebih baik, sehingga mereka menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mengelola waktu belajarnya dengan lebih efektif. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Boleh perkenalkan diri adik-adik terlebih dahulu? Perkenalkan nama saya Valen, Bu. Perkenalkan nama saya Lisa, Bu. Perkenalkan nama saya Bintang, Bu. Perkenalkan nama saya Eno, Bu. Perkenalkan nama saya Sofia, Bu. Baik, namanya cantik-cantik ya, sesuai dengan wajahnya. Dan juga perkenalkan nama Ibu Vina. Ibu yang bakalan mendampingi kalian hari ini. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Berdoa dapat dimulai sesuai dengan kepercayaan dan agama adik-adik sendiri. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelumnya adik-adik sudah pernah ke ruangan BK belum? Saya sudah buat, Bu. Kalau saya baru pertama kali ke ruangan BK, Bu. Kalau saya pernah waktu ini cuma mengambil absen, Bu. Saya belum pernah, Bu. Baik, berarti ada yang sudah pernah dan ada yang belum ya. Kalau dari adik-adik, menurut kalian BK itu seperti apa? Kalau menurut saya, BK itu untuk membantu menyelesaikan masalah. Kalau menurut saya BK itu tuh kok malam-malam kok. Saya tidak perlu, Bu. Kalau menurut saya, BK itu kayak tukang guru siswa-siswa gitu, Bu. Kalau menurut saya, BK itu tempat curhat, Bu. Oh, jadi ada yang tempat curhat katanya, ada yang suka bernegur. Jadi pendapat adik-adik itu sangat bervariasi. Jadi BK itu bukan hanya sekedar yang adik-adik omongan saja, tapi dia juga membimbing adik-adik, memandirikan adik-adik agar bisa mencari keputusannya yang benar. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi adik, ya. Jadi bimbingan konseling itu bukan cuma sekedar membantu siswa yang memiliki masalah aja, tapi membimbing. Iya, seperti itu. Kalau adik sudah paham dengan BK itu, di sini jangan takut rahasia adik itu akan disebarkan ya. Di sini ada yang namanya asas kerahasiaan yang akan menjaga kerahasiaan adik-adik. Apakah adik-adik mengerti? Mengerti, Bu. Jadi kita memiliki waktu sekitar 45 menit. Apakah adik setuju? Setuju, Bu. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengenal satu sama lain dan juga telah menyepakati waktunya. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, gimana perasaan kalian hari ini? Saya sudah merasa nyaman, Bu. Awalnya saya gugup, tapi sekarang sudah bergabung. Saya siap, Bu. Saya juga siap, Bu. Terima kasih ya sudah menyampaikan perasaannya. Saya senang karena
kalian sudah mulai nyaman di sini? Iya Bu. Baik, terima kasih atas kesiapan dari adik-adik. Kalau begitu kita akan mulai membahas permasalahan utamanya. Apakah adik-adik sudah siap? Siap Bu. Jadi sekarang Ibu ingin mengetahui lebih dalam tentang adik-adik kelas 8. Boleh adik-adik ceritakan secara bergantian? Bisa Bu. Kalau saya bisa bagi waktu Bu. Kalau saya sering menunda tugas Bu. Kalau saya sudah membagi waktu antara belajar dan berorganisasi Bu. Kalau saya sering lupa membuat tugas Bu. Kalau saya merasa malas belajar Bu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu di sini menyimpulkan kalian memiliki masalah yang sama. Ya Bu. Tadi kalian sudah memberitahu Ibu bahwa kalian itu susah atau sulit mengelola waktu ya. Kalau dari adik-adik, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kalau saya tuh karena sering scroll TikTok Bu, jadinya kalau saya kasih kamu sampai malam Bu. Kalau saya itu Bu susah membagi waktu antara organisasi dengan belajar Bu. Kalau saya sama juga sama dengan teman-teman Bu. Oh, seperti itu. Jadi ada yang keasikan noki, ada yang bermain handphone, ada yang sibuk untuk organisasi. Jadi kita sudah mengetahui beberapa penyebab kesulitan untuk mengelola waktu belajar diri kalian. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari solusi bersama. Kalau menurut adik-adik, solusi apa yang tepat untuk kita rencanakan? Saya bisa membuat jadwal belajar setiap harinya Bu. Baik, ada yang membuat jadwal belajar, ada yang lagi? Saya bisa mengurangi waktu bermain HP saat libur Bu. Kalau saya belajar bersama teman agar lebih semangat. Kalau saya membuat daftar tugas yang harus dikerjakan Bu. Terima kasih ya. Jadi kita sudah memiliki beberapa solusi, dari yaitu membuat jadwal belajar, membatasi penggunaan HP, ada belajar dulu sebelum noki, dan belajar bersama teman-teman. Baik adik-adik, dari apa yang telah adik-adik sampaikan, Ibu simpulkan bahwa dari solusi adik-adik itu dapat digunakan oleh beberapa teman kalian. Misalnya kalian mau mendengarkan solusi dari Risa mau mendengarkan solusi dari Nur, dan juga yang lainnya. Sekarang mari kita buat rencana ke depannya. Rencana apa yang akan adik-adik sampaikan ke depannya? Kalau saya mulai malam ini saya akan membuat jadwal belajar. Kalau saya belajar ini saya akan menyimpan HP saat belajar. Kalau saya akan mengajak teman belajar bersama saat ada tugas yang sulit dulu. Kalau saya akan mengajak teman belajar bersama saat ada tugas yang sulit Bu. Baik, Ibu sangat senang sekali karena kalian sudah mempunyai rencana ke depannya. Baik adik-adik, siapa yang mau ice breaking? Saya, Bu. Jadi ice breaking kali ini Ibu akan bernyanyi secara spontan. Nanti kalau lagunya berhenti di salah satu dari kalian, Ibu akan menunjuk kalian dan memberikan kalian hadiah sebuah pertanyaan. Jadi kalian jawab secara spontan. Apakah kalian mengerti? Mengerti Bu. Apakah kalian sudah siap? Siap Bu. Oke, Ibu mulai ya. Kalian silakan tutup mata. Cicak, cicak, ding, ding, ding. Diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap! Saya Bu. Oke, bintang. Solusi apa yang kamu bakal terapkan untuk sulit mengelola waktu belajar? Solusi yang saya gunakan itu tidak banyak bermain HP dan bisa mengatur waktu. Oke, beri tepuk tangan buat teman-teman. Jadi Ibu ada hadiah pulpen buat kamu. Makasih Bu. Kita lanjut ya, tutup mata lagi. Batu gelang, Tutup mata lagi. gelang siram marama. Aku yang bakal gerak. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Stop, salah. Saya Bu. Oke, jadi apa yang bakal kamu terapkan di depannya? Kalau saya tuh
Sebelum kita akhiri, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, apa yang kalian pelajari setelah diskusi hari ini? Kalau saya belajar bahwa membuat jadwal belajar itu membuat saya lebih disiplin dan tidak menjalankan tugas, Bu. Kalau saya sadar kalau terlalu sering bermain HP membuat waktu belajar saya berkurang, Bu. Saya akan mencoba mengurangi bermain HP. Kalau saya belajar untuk lebih bisa mengatur waktu dan menentukan kegiatan yang lebih penting, Bu. Kalau saya belajar bahwa mencatat tugas dapat membantu saya lebih teratur dan tidak lupa mengerjakannya. Terima kasih ya atas kerjasama dan keterbukaan kalian hari ini. Dengan berakhirnya kegiatan konseling hari ini, semoga adik-adik kedepannya makin percaya diri dan menerapkan solusi dan yang akan direncanakan. Semoga kalian bisa. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, silakan. Ini berdoa dan ucapkan. Terima kasih aja. Baik, Bu, terima kasih. Bareng-bareng. Baik Bu, terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada kami.